Dokter Ismail. Halo. Sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Ini sampai datangnya aja telat karena rame di bawah ya. Itulah pasien number one ya, Dok. Pasien nomor 1. Pasien nomor 1. Dok, gini. Kita langsung aja. Ada orang ya cukup berumur, Dok. Udah tua lah, kita bilang begitu ya. Nggak di sini, bukan pasien sini. Cuman pernah ngobrol nih kita berdua. Saya sama dia. Terus si pasiennya ini bilang, saya ini punya sakit di kaki gitu kan. Emang kudu dioperasi gitu kan. Cuman gimana ya katanya? Saya takut gitu kan. Bukan takut operasinya. Justru Takut pembiusannya. biusnya. Coba tuh. Itu gimana, Dok? Jadi memang sebagai dokter anestesi ya, sering kita dapatkan pasien tuh menyampaikan bahwa untuk operasi ini sebenarnya udah ditunggu-tunggu. Udah diharuskan. Tetapi yang menjadi kekhawatiran tuh justru malah pembiusannya. Bukan si operasinya. Bukan operasinya. Nah, sebenarnya itu masalahnya karena pasien itu tidak mendapat edukasi yang cukup tentang pembiusan gitu. Karena nggak semua orang memahami tentang apa itu pembiusan itu seperti apa, dan kayaknya orang itu lebih kenal dokter bedah daripada dokter anestesi kan. Habis saya operasi nggak tahu tuh dokter anestesinya siapa. Iya, mungkin pasien juga taunya yang bius dokter operasinya begitu ya. Bisa jadi. Iya kan. Nah, dari dokter sendiri pembiusan itu kan pasti bermacam-macam. Ya. Ada jenisnya juga. Yang pernah kita dengar tuh sebagai orang awam tuh lokal lah. Iya kan, ada total. Itu apa sih, Dok? Ya, jadi pembiusan itu sebenarnya membuat orang tertidur dan kehilangan refleks terutama terhadap nyeri ya. Nah, jenis pembiusan secara umum tuh ada anestesi umum ya. Atau orang bilang bius total. Umum itu yang semua badan ya, sampai tidur gitu ya. Kemudian yang kedua regional. Ya, regional anestesi di mana kita bisa memberikan obat kepada ke daerah saraf supaya hantaran nyeri, karena yang utama kan nyeri ya. Gitu. Hantaran nyeri tidak bisa diteruskan sehingga orang itu tidak bisa mempersepsikan nyeri. Nah, ini biasanya operasi-operasi khusus di areal misalnya tangan saja atau kaki saja gitu. Yeah. Atau lebih kecil lagi namanya bius lokal. Itu diberikan obat penghilang nyeri hanya di daerah operasi. Tapi itu biasanya untuk skup yang lebih kecil ya. Contohnya kitan mungkin ya, Dok ya? Iya, gitu. Tapi kalau regional tuh kita bicara saraf besar ya. Saraf di pangkal tangan, saraf di pangkal kaki ya, paha gitu. Jadi sebenarnya pilihannya banyak karena sering saya dapatkan itu concern orang berbeda-beda. Ada yang mungkin punya pengalaman pembiusan sebelumnya. Dia merasa nyaman dengan anestesi umum. Nah, jadi saya nggak mau tuh, Dok, dibius paruh badan gitu. Atau sebaliknya, justru ada orang-orang yang khawatir ketika pembiusan itu dia tertidur. Ya bayangannya banyak ya, mulai dari tidak bangun atau kematian misalnya. Lama gitu. Jadi dia pengennya regional aja gitu. Atau orang sering bilang bius paruh badan. Nah, itu kalau ngomong pengen atau nggak pengen, emang bisa sih pasien yang milih sendiri? Boleh ya? Boleh. Jadi sesudah ketemu dengan dokter bedah, pasien tuh akan bertemu dengan dokter anestesi ya. Di rumah sakit Premier tuh kita melakukan diskusi sebelum pembiusan, kunjungan pra-anestesi ya. Jadi seorang dokter anestesi itu akan melakukan penilaian status fisik pasien. Jadi kayak tadi dibilang pasien udah lanjut. Nah, memang pasien bertambah usia itu akan mengalami penurunan fungsi tubuh ya. Nah, tetapi bukan berarti orang itu beresiko tinggi. Ada juga yang usia muda dengan gangguan jantung itu status fisiknya berbeda-beda ya. Status fisik bisa aja lebih berat daripada orang usia lebih tua. Nggak menjamin ya usia. Tidak menjamin. Jadi seorang dokter anestesi akan melakukan klasifikasi apakah derajatnya itu beresiko atau tidak. Lalu akan disampaikan kepada pasiennya berdasarkan data-data yang dia dapat, mulai dari wawancara, kemudian pemeriksaan fisik, sampai dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu maksudnya ada laboratorium, ada pemeriksaan ronsen, sampai pemeriksaan jantung. Nah, setelah itu baru dokter anestesi akan menjelaskan pilihan pembiusannya. Pilihan pembiusan ini tadi bisa dengan pembiusan anestesi umum ya. Nah, anestesi umum ini tata caranya dengan pemberian infus dan gas. Jadi nanti pemberian obatnya memang
Ada beberapa orang yang lebih nyaman anestesi umum karena simpel. Jadi tinggal disuntikan melalui infus, itu tertidur, tahu-tahu bangun udah selesai Udah operasinya. selesai operasi, oke. Nah, tapi ada juga yang operasi di areal khusus, misalnya di daerah kaki atau misalnya seperti pada kehamilan untuk sesar, itu kan memang dipilihkan bius regional karena menyangkut keselamatan buat bayinya. Walaupun ibunya bisa saja dilakukan anestesi umum, gitu. Nah itu dilakukan penyuntikan pada saraf besar di tulang belakang, di celah tulang belakang, ya. Dan ini tindakan yang aman sebenarnya. Aman, oke. Aman, gitu. Nanti setelah didiskusikan, pasien lebih, jadi dokter anestesi akan memilihkan dulu mana yang aman. Baru nanti pasien memilih berdasarkan kenyamanannya, gitu. Jadi di rumah sakit kita memberikan hak otonomi pasien untuk memilih pembiusannya. Tapi misalnya hak yang sudah dipilih sama si pasien, terus dari segi medis dokter gitu memandang itu kayaknya nggak cocok. Hak otonomi pasien itu bisa nggak diintervensi, Dok? Ya, jadi nomor satu adalah keamanan dulu. Oke, gitu. Jadi pertama keamanan ya. Keamanan. Jadi dokter anestesi itu justru yang banyak berperan dalam proses keamanan selama pembedahan ya. Karena tadi satu fase pembiusan. Kedua kita masuk misalnya setelah pemilihan pembiusan dipilih yang paling aman, baru mana kenyamanan pasien. Tawarkan. Ya. Okay. Setelah itu dilakukan persiapan ya, mengenai puasa, mengenai pembiusannya. Setelah itu juga akan dibahas tuh mengenai perawatan sesudah operasi. Nah jadi yang perawatan sesudah operasi itu sebagian besar akan dilakukan di ruang pulih ya, di mana biasanya orang dalam kurun waktu setengah sampai 1 jam tuh sudah pulih kembali. Nah ini juga sering ditanyakan tuh berapa lama saya bangun setelah pembiusan. Nah kenapa saya bahas ini, karena ada juga perawatan sesudah operasi itu di intensive care unit, ruang gawat darurat, ICU ya. Di mana pertimbangannya ada 2 dari segi pembedahan itu sendiri. Walaupun kondisi fisiknya baik, tapi pembedahan itu kategori besar atau lama, bisa jadi dimintakan perawat di ICU oleh dokter bedahnya. Nah, tetapi bisa juga operasinya singkat, simple, tetapi pasiennya tadi dibahas pertama ada high risk ya, risiko besar pada pembiusan, misalnya punya problem dengan fungsi organ, jantung, ginjal, atau pernah riwayat stroke. Nah, itu bisa jadi dokter anestesi minta dipantau di ICU dulu. Karena di sini di rumah sakit kita di Premier ini ICU itu pasien itu akan dirawat secara intens dalam pasca operasi itu oleh seorang intensivis ya. Tuh, jadi alur-alurnya itu memang ketat. Masalah setelah operasi. Ya, dari mulai persiapan sampai sudah operasi itu pasien akan dipastikan aman. Iya. Gitu. Keamanan nomor 1. Dok, tadi sempat ngomong soal puasa ya. Puasa. Kenapa sih harus banget puasa sebelum operasi itu? Ya, jadi ini yang juga buat sebagian besar orang tuh berat ya. Harus menahan semalaman makan. Nah, karena dulu-dulu tuh yang namanya puasa tuh mulai dari tengah malam, operasinya bisa pagi. Kemudian sesudah operasi puasa lagi gitu. Apalagi orang-orang yang punya masalah dengan lambung misalnya. Nah, sebenarnya nih puasa ini juga untuk kepentingan pasien gitu. Jadi ada namanya Mendelson syndrome, di mana paling bahaya tuh kalau asam lambungnya atau isi lambung itu masuk ke jalan pernapasan karena pasien muntah selama proses operasi berlangsung atau ketika pasien dalam kondisi tidur ya. Jadi puasa ini maksudnya tujuannya mengosongkan lambung. Nah, hanya di era sekarang ini untuk memastikan pemulihan yang cepat sesudah operasi itu ada beberapa rekomendasi yang meringankan pasien. Kalau untuk makan padat memang tetap 6 jam ya. 6 jam itu kan tidak terlalu lama ya. Tetapi biasanya orang tuh berat ketika harus nahan minum. Iya. Nah, emang nggak boleh juga? Nah, di rekomendasi terbaru itu sebenarnya orang masih bisa minum sampai 2 jam sebelum operasi. Gitu. Jadi minumnya juga memang tertentu ya. Di sini disebutkan clear fluid atau air jernih. Jadi kalau kita misalnya putih, teh, bahkan teh manis. Oh, itu nggak apa-apa? Bahkan jus yang tidak ada ampasnya itu masih boleh sampai 2 jam sebelum operasi. Gitu. Nah, bahkan di metode
ERAS ya, Enhanced Recovery After Surgery ini. Jadi bagaimana supaya sudah pembedahan itu orang cepat pulih. Juga ada formulasi minuman tertentu yang diberikan 2 jam sebelum operasi supaya pada saat operasi itu justru bukan dalam fase dehidrasi ya. Terus artinya cairan tubuhnya cukup, performa jantungnya baik, bahkan yang paling penting sebenarnya status metabolik ya, karena setelah operasi itu terjadi pemecahan protein tubuh. Gitu. Tapi bukannya, sorry dok, waktu operasi kan juga infus ya? Iya Di betul. situ kan cairan juga ini ya? Jadi selama operasi itu peran dokter anestesi juga diantaranya menggantikan cairan yang katakanlah tadi udah puasa ya, gitu. Tapi dengan persiapan tadi diharapkan status volume tubuh udah cukup, ditambah lagi infus selama operasi. Hal lain yang diberikan juga misalnya dibutuhkan transfusi, yaitu tugas dokter anestesi. Artinya selama pasien itu terbius, fungsi fisiologisnya itu digantikan oleh dokter anestesi. Cairan itu memantau lah ya, memantau ibaratnya terus, ya. iya. Aman berarti dok? Harus aman. Berarti ini bisa balik nih cerita sama ibu-ibu yang itu, ibu-ibu. Iya, Ya. jadi jangan khawatir, dimulai dari diskusi dulu dengan dokter anestesi. Yes, itu dia. Karena memang tetap keamanan ya dok ya. Iya. Oke, nah dok, ini pernah baca juga di sebuah artikel, katanya ada kompas di dalam dokter anestesi itu bilang ada kompas gitu. Itu apa dok? Kompas yang sama nggak? Kayak mau sholat tuh nyari dulu kompas gitu. Oke, jadi dokter anestesi bukan hanya ketika kita masuk ke fase pembiusan ya, baik itu dengan anestesi umum maupun regional, pasti akan mempengaruhi fisiologis tubuh manusia. Gimana orang dibikin tidur dalam, kemudian akan berpengaruh sama fungsi jantungnya, ya. Kemudian pembedahan itu sendiri akan menyebabkan banyak ya perubahan cairan tubuh. Nah, seorang dokter anestesi membutuhkan pemantauan untuk memastikan pembiusan itu berjalan aman. Nah, yang kita pantau itu banyak. Nah, diantaranya kita punya monitor hemodinamik istilahnya ya, menyangkut tekanan darah, denyut jantung, pernapasan, ya, saturasi oksigen. Nah, itu disebut tadi kompasnya. Jadi istilah ya? Iya, kita pantau selama operasi itu berlangsung. Kemudian kita memastikan pasien itu selamat. Nah, bahkan yang lebih lanjut lagi, kayak di rumah sakit Premier ini kita bisa memantau bukan hanya sampai tekanan darah dan denyut jantung. Pada pasien-pasien yang risiko tinggi, kita melakukan pemantauan ketat selama operasi, juga lebih spesifik ya, misalnya performa jantungnya selama pembiusan berlangsung, kemudian curah jantung itu maksudnya cairan yang masuk ke jantung dan juga cairan yang keluar jantung. Gitu. Jadi lebih spesifik, kita lebih detail. Ya, ada breakdownnya lah. Iya, lebih pantauannya lebih ketat karena pada pasien-pasien yang risiko tinggi itu mudah terjadi ketidakstabilan tekanan darah. Gitu. Bahkan itu pemantauannya dilanjutkan lagi sampai sudah operasi. Jadi nggak cuma pas operasi aja. Ya, jadi artinya gini. Setelah operasi juga. Mungkin pertanyaan orang tuh, apakah hanya diberikan obat tidur? Tidak, tapi dokter anestesi itu terus memantau selama operasi berlangsung dan sampai operasi selesai. Gitu. Jadi dokter anestesi nggak kemana-mana, di situ aja. Ada di dalam ruang OT. Iya, memantau terus. Gitu. Sama seperti dokter bedah bekerja melakukan pembedahan. Iya, seiring lah, ibaratnya barengan gitu ya. Iya. Oke dok, kita kalau ngomong di Premier Bintaro itu ada namanya departemen ya atau divisi pain management ya. Sama ini, sama si anestesi ini. Ya, itu gimana dok perannya? Jadi gini, kalau bicara masalah pembedahan ya dan pemulihan, ada hal-hal yang mesti dijaga dokter anestesi supaya pemulihannya bagus ya, yang menyangkut stress respon. Stress respon itu kayak tadi, tekanan darahnya harus stabil, selalu di batas normal atau di sekitar tekanan darah awal. Denyut jantungnya juga dalam batas normal, pernapasannya, oksigennya. Nah, juga hal lain menyangkut stres akibat nyeri. Nyeri pasca operasi itu hal yang juga termasuk hal yang tidak disukai oleh orang atau dihindari karena katanya ini habis operasi nyeri ya. Gitu. Padahal ada banyak metode dalam penanganan nyeri ya yang akan dirancang oleh dokter anestesi ketika operasi itu akan selesai. Mulai dari pemberian obat minum, obat injeksi, sampai
pembelian namanya blok saraf. Nah, itu Oke. untuk memastikan terutama dalam 24 jam pertama itu nyeri tidak dibiarkan hebat. Gitu. Tetapi nyeri ini memang sangat subjektif, tiap orang berbeda-beda gitu. Nah, jadi Betul. untuk operasi ini kok si teman yang satu biasa aja nyerinya, yang ini kok nyeri banget. Iya, lebay lu gitu ya. Karena pengalaman orang sama nyeri itu berbeda-beda. Betul. Jadi nanti kebutuhan obat penghilang nyerinya juga disesuaikan dengan kebutuhan pasien, dan itu artinya menjadi garansi di rumah sakit ini penanganan nyerinya direspon dengan baik, karena bisa jadi dengan obat yang sudah diberikan tuh cukup atau tidak cukup tuh berbeda-beda responnya. Gitu. Ya karena sulit juga, Dok. Ini bilang kan sakit nggak? Sakit. Kita kan nggak merasakan ya, Dok. Iya. Yang merasakan si pasien gitu. Jadi udah nggak ada lagi tuh istilah tahanan habis operasi, namanya juga habis operasi pasti nyeri. Nah, tidak, justru pasien harus jahat itu. pasien yang merasakan, dia melapor kepada petugas bahwa obat yang diberikan ini respon nyerinya bagaimana, dan setelah itu akan berkoordinasi dengan dokter anestesi dalam penanganan nyeri di ruang rawat. Bahkan sampai beberapa hari sesudah operasi selesai. Disitulah pain managementnya ya. Iya. Oke. Gitu. Iya. Dan juga tadi saya menyinggung tadi masalah nyeri. Berikutnya tadi yang masalah tekanan darah, denyut jantung, pernapasan. Ini penanganan pasca operasi itu bukan hanya nyeri saja. Bila ada ketidakstabilan pada atau perhatian khusus ya pada kondisi pasien, itu juga sama pentingnya adalah penanganan di intensive care unit. Gitu, kalau memang dibutuhkan. Jadi di sini kalau saya bilang ya lengkap ya. Gitu, mulai dari persiapan sampai penanganan sesudah operasi. Ya ibaratnya pasien masuk, keluar ya minimal sama ya. Iya, yang berkurang diharapkan kan gitu ya, Dok, ya. peningkatan kualitas Hidupnya lebih baik. Ya. Iya. Oke. Jadi tahu nih, Dok. Maksudnya kita bisa berkilah lah untuk pasien-pasien yang mungkin udah tahu operasi, ya sorry ya, dia mampu untuk melakukan operasi tersebut, cuman karena perkara masalah takut doang, Dok. Iya. Takut dibiusnya, bukan takut operasinya. Dia tahu operasinya nggak sakit karena udah dibius. Iya. Nah pada saat biusnya ini takut gagal gitu kan. Jadi ya itu orang tahapannya mulai dari takut persiapan, takut pembiusannya, dan takut sesudah operasi. Semua bisa diatasi dengan edukasi yang bagus, dan ada kesempatan untuk diskusi sebelum pembiusan. Iya. Setiap pasien akan bertemu dengan dokter anestesi untuk diskusi, karena concern tiap orang berbeda-beda. Iya. Nah ini jadi sahabat Premier ini bisa di-share ya buat mungkin sahabat Premier punya kenalan gitu ya, Dok ya. Takut operasi karena biusnya yang takut dibius gitu kan. Nih Dokter Ismail udah ngomong. Semua aman, kenyamanan, keamanan pasien itu nomor 1. Betul ya, Dok. Tos dulu, Dok. Oke, Dok. Kita lanjut aktivitas lagi ya. Baik, terima kasih. Ciao.